DJ. Apa? Halo, aku DJ. Halo, aku Farah. Kami dari suasana paling ngangenin itu waktu kita kerja bareng, waktu mau SFP juga, atau waktu mau welcoming party. Tapi itu kan pernah tuh aku sendirian. Enggak sih, aku lagi gabut kan, terus aku diajak buat ikut rekaman sponsorship buat SFP. Terus itu cukup ngangenin dan lumayan seru juga waktu itu. Terus ada juga waktu suasana-suasana persiapan sebelum liputan Purnawiyata, itu seru banget. Apalagi sesudah liputan Purnawiyata itu kita nginep bareng. Terus itu pernah sempet barangnya hilang. Terus kita balik lagi, aku sama Mas Bilva itu balik lagi waktu hujan-hujanan. Terus waktu kita balik itu malah nggak ada apa-apa. Jadinya kita balik lagi hujan-hujanan lagi. Ternyata barangnya itu ketemu di box. Buat Farah yang paling ngangenin itu waktu studio hijau. Kan sering kakak-kakak sama yang waktu kita baru-baru masuk, waktu angkatan Farah baru-baru masuk itu sering ke studio. Jadi kayak ya kerasa aja gitu loh, kerasa kekeluargaan dari kakak-kakak buat ke adik-adiknya, walaupun cuma sekedar ngomong gitu-gitu aja gitu. Terus abis itu waktu studio ini baru-baru dibangun, itu kan langsung ada project video profil Semagi, dan itu kayak hampir setiap hari motong jam pelajaran buat rapat, dan itu yang paling ngangenin. Aku sih ada dua sebenarnya. Yang pertama itu of course pas diklat, karena kan itu Paling kayak ya yang paling kekeluargaannya tuh berasa banget. Dan yang kedua ini pas lagi rekrutmen. Nah, lagi rekrutmen itu kebetulan aku belum dijemput. Jadi aku tuh diajak ngobrol sama Mbak Gina. Dan ternyata kita itu ngobrolnya juga sama kakak-kakak yang Gen 3 ini. Jadi kayak bener-bener nggak mandang siapapun itu tetap diajak ngobrol. Jadi kayak bener-bener kerasa banget gitu. Jadi seru banget. Sebenarnya semuanya ngangenin. Cuma Ya. yang paling dikangen itu adalah ketika ngumpul bareng di studio. Ya udah ngumpul Iya. bareng gitu aja, tapi kayak Pulang sekolah terus kita ngobrol gitu. kayak sebenarnya hal kecil itu sih yang paling kadang kangen. Dikit-dikit masih suka gambar soalnya. Gina, jadi kayak kangen. Suasana paling ngangenin itu pada saat diklat rekaman kru di villa itu kayak ampun itu kangen banget. Di situ tuh kita merasakan yang namanya kekeluargaan banget, dan kakaknya tuh saling mengayomi dan kayak apa ya, kerjasamanya tuh kuat banget di situ, kayak nyari sponsor dan lain-lain. Oke, kalau untuk Naura sendiri, suasana yang paling ngangenin yang ingin diulang lagi sama kakak-kakak itu adalah ketika kita ngumpul di studio, terus ngobrol bareng Miss Sinta, ngejokes bareng. Itu kayak Naura pengen ngulang hal itu lagi karena memang seseru itu dan suasana itu tuh sangat ngangenin banget gitu. Dan pada saat open recruitment itu top banget sih kakak kelasnya. Oke, itu untuk Diva ya, open recruitment memang. Kalau suasana yang paling ngangenin itu jelas ya waktu kita kumpul di studio ya. Karena kalau menurutku nggak ada pengalaman lain yang bisa menggantikan hal itu. Gimana kita saling bertukar jokes atau ya lucu-lucuan bareng-bareng lah. Terus peran taste musik, yang satu play Call DX, satunya play Seza, itu nggak mungkin terulang lagi. Mungkin dari kita waktu rekrutmen Semagi TV yang baru, karena dalam hal itu kita dapat ngerasain suasana kekeluargaan meskipun belum tentu kita keterima atau enggak, tapi udah ngerasain. Dan waktu welcoming crew Semagi TV yang nginep di villa itu paling berkesan banget karena lebih ngerasain rasa kekeluargaan dari kakak-kakak. Oke, dimulai dari Sasa dulu ya. Suasana paling ngangenin sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi ya rata-rata itu pas lagi kumpul-kumpul sih, itu yang bikin ngangenin. Ya intinya cuma itu aja sih. Oke, kalau Sasa semua momen ya kayak benar-benar kehangatan banget. Iya. Kalau aku ada satu momen itu waktu GPG NSS dari pra sampai bikin fit, itu benar-benar hektik banget ya Allah, apalagi
pas ngerjain fitnya kita di studio 2 di rumah Mas Tio. Aku pulang jam 11, ngerasain betapa lemotnya wifi. Terus ada ya someone lah yang oke, next. 1, 2, 3. Waktu di kelas. Wah, itu hangat banget ya guys. Aku boleh nambahin nggak? Oke, silakan. Kalau aku suasana paling ngangenin itu pas dengerin musik bareng Mas Jelji sama Mbak Reva juga. Kalau nggak salah sama Evan juga waktu itu paling ngangenin sih itu. Waktu yang paling ngangenin itu pas ngedit sampai maghrib sama Mbak Reva. Sudah. Satu aja nih. Mungkin karena ya waktunya itu sedikit ya sama kakak-kakak Gen 3, jadi ya momen yang paling memorable berkesan itu ya saat diklat gitu. Ya, itu kerja keras dari kakak-kakak Gen 3. Keren banget. Kalau kita yang kelas 11 mungkin waktu masih studio hijau, karena waktu itu kayak masih apa ya, masih bareng-bareng kan, terus masih ngerasain studio sebelum renovasi gitu. Rujaan di depan. Kalau Cane sama kayak Pablo tadi, pastinya karena Cane kan masuk Semanggi TV baru dari kelas 11. Terus momen yang paling berkesan itu pastinya di diklat, kayak ngelihat kerja keras kakak-kakak Gen 3 yang menggait banyak sponsor itu. Wah, keren itu. Semoga kita bisa meneruskan seperti itu juga. Yang paling ngangenin buat aku itu waktu semuanya itu ngangenin sih, dari waktu liputan pertama aku bersama kakak-kakak diajarin kamera pertama. Terus dulu juga kamera pertama yang diajarin kayaknya itu kamera besar malah. Jadinya liputan awalku itu pakai kamera besar. Terus waktu liputan GPG juga itu ngangenin banget, apalagi habis GPG itu kan kita nginep. Terus waktu itu makanan bekalnya Mas Ferio itu belum habis, jadinya itu tak habisin. Terus terima kasih makanannya Mas Ferio, itu sangat membantu dengan kelaparanku waktu itu. Waktu itu belum asam lambung, mungkin karena makanannya Mas Ferio jadinya aku belum asam lambung waktu itu. Terus waktu liputan Purnawiyata itu persiapannya sampai ke setelahnya itu bener-bener ngangenin banget. Apalagi ngeliat dari tim-tim yang dari photo booth, terus dari tim operatornya juga itu ngeliatnya kayak wah seru banget. Jadinya kayak pengen lagi lah. Kalau aku sebenarnya nggak pengen diulang capeknya, tapi maunya pengen diulang momennya aja, momen barengnya kayak gitu-gitunya itu ya semuanya. Cuma yang paling memorable itu waktu liputan tradisi, kan itu nginep bareng di sini, jadi kayak tidur bareng di sini kayak ikan pindang satu-satu gitu kan. Terus liputan karnaval juga itu sempet cari-carian siapa waktu itu, ada ingat pokoknya sempat cari-carian siapa gitu, lupa. Ada pokoknya aku masih di garis start sama Miss Sinta. Itu yang paling pengen diulang, 2 liputan besar itu. Aku ada lagi liputan waktu anak baru kelas 10 baru masuk tradisi, itu paling ngangenin banget, paling pengen buat diulang lagi. Itu capeknya tuh bahkan gak kerasa, walaupun aku udah liputan berurut-urut dari hari pertama sampai hari terakhir, itu beneran gak kerasa capeknya karena kayak seru banget lah sama kakak kelas, liputannya bareng, terus nginep bareng, tidur bareng, bahkan capek-capek bareng, itu seru banget. Liputan yang pengen diulang sama kakak-kakak Gen 3 itu adalah waktu liputan karnaval. Karnaval memorable ngono ya, kayak capek-capeknya itu. Kalau aku banyak, tapi yang paling memorable itu 3, boleh nggak 3? 3 boleh. Yang pertama waktu ke Jawatan, waktu buat teasernya OSIS, naik mobilnya Mas Tio sama Farah, itu memorable banget. Kenapa sih? Terus yang kedua waktu buat konten sama Mbak Adinda yang ada apa nih? Ada buzzer di GPG SS itu. Berarti waktu GPG. Terus yang ketiga waktu liputan Pigi yang bisa mewawancara Bu Ipu itu sama Mas Herdan. Karena Mas Herdan kayak, aku sih yang pengen kayak, Mas boleh nggak mewawancara Bu Ipu sendiri? Terus Mas Herdan kayak, boleh, tapi sulit, kita ngelobinya harus ke protokol ini apa semua. Terus aku kayak tatak gitu, ya wes Gina yang ngelobi. Terus Mas Herdan kayak challenging, oke sana wes Mas Herdan yang setting. Sampai
sudah hasil. Terima kasih Mas Edan. Sudah support. Aku apa ya? Aku ada satu. Itu pertama kali liputan dan lagi training. Jadi aku ikut liputan besar. Bayangin pertama kali liputan langsung liputan besar. Lalu bener pertama itu? Iya, pas ada Bu Ipu yang jadi inspektur upacara apa? Ya itu karena ya pertama kali liputan langsung liputan besar dan bareng kakak-kakak itu bener-bener diajarin banget gitu. Liputan yang pingin norak ulang sama kakak itu mungkin kayak yang akhir-akhir itu yang paling gak bisa norak lupain itu adalah liputan karnaval. Itu memang kayak bener-bener detik-detik terakhir dan juga kayak itu seru banget, kita panas-panasan bareng, jalan dari sini sampai sini tuh lumayan juga dan itu bener-bener capek tapi seru. Jadi kayak Nora pengen ngulang hal itu lagi. Mungkin kalau dari aku sendiri liputan yang paling diulang itu liputan Purnawiyata atau liputan karnaval kebangsaan. Itu seru banget sih, hektiknya dapat, panas-panasannya dapat, pokoknya seru banget dan rasanya pengen diulang, serius. Sebenarnya saya nggak pernah liputan sama kakak kelas 12 ya, tapi sebenarnya saya paling pengen liputan sama Mas Helji karena Mas Helji ini yang memperkenalkan tentang Semanggi TV lebih dalam gitu ke saya pas awal-awal masuk Semanggi TV. Kalau saya liputan paling ingin diulang dan berkesan itu waktu pra-GPG yaitu FPPS karena itu liputan pertama kali yang bisa dikatakan besar dan melibatkan hampir seluruh kru. Terus sama liputan Purnawiyata karena itu juga kita liputannya seluruh kru dan hampir sampai jam tengah malam. Itu jadi memorable banget. Kalau saya banyak liputan yang ingin terulang kembali, namun sama seperti Hanun, saya ingin mengulang yang di Purnawiyata bagian divisi foto booth. Di situ emang bener-bener hektik, tapi di situ tuh kakak kelasnya tuh merangkul banget adik-adik kelasnya, jadi kayak ngena banget di hati. Kalau menurut saya pribadi terdapat 2 liputan yang menurut saya ngangenin banget dan saya ingin mengulang liputan itu lagi, yaitu yang pertama ada liputan Isra Mi'raj karena di situ bersama Mbak Najwa sekelop itu ya. Ya. Terus yang kedua kayaknya memang se-memorable itu bagi kami adik kelas yaitu liputan Purnawiyata karena di situ saya merasa liputan Purnawiyata itu merupakan liputan yang tergolong cukup besar dan melibatkan seluruh kru dan kami sebagai adik kelas yang pertama kali merasakan liputan Purnawiyata itu merasa sangat dirangkul oleh kakak-kakak generasi 3. Kalau liputan sih ya, kalau capeknya nggak mau diulang, tapi ya itu momennya lagi, momen bareng-bareng itu ya pengen gitu diulang. Terus aku keinget pas momen pertama kali liputan itu, aku nggak tahu apa-apa dan itu pertama kali dipegangin SG. Soalnya aku nggak tahu apa-apa, ya udah kayak bingung gitu loh. Iya, aku tahu banget lagi yang itu. Kalau aku ya tadi GPG tapi yang liputan pranya tuh benar-benar ya Allah. Kalau ngebayangin studio ini masih hijau, kayak pulang liputan langsung kayak kumpul di karpet. Maksudnya memang studio kita dulu itu nggak semewah ini tapi benar-benar hangat. Apalagi ada satu momen yang dimana kayak kita kumpul pulang dari liputan pra-GPG itu, kita nonton di laptopnya Brian. Ada fotonya di Misinta dan difoto sama Misinta. Jadi ada Mas Tio, Mas Silva dan kawan-kawan, cowoknya sih semuanya. Itu lihat laptop dan kita bilang nonton bola ya. Ya bener sih, gak salah nonton bola. Tapi yang tata aja. Pesan dari aku buat kakak-kakak, semoga kedepannya dalam hidup kakak-kakak akan mendapatkan hal-hal luar biasa sebagai balasan karena kakak-kakak sudah memberikan banyak hal-hal hebat kepada kita dan akan kembali lagi kepada kakak-kakak. Betul. Ini kita shoot tanggal berapa? Sekarang tanggal 1. Hari pertama puasa kita kakak-kakak. Dan semoga kalau waktu kakak-kakak lihat ini semangat puasanya buat 1 bulan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Kesan dan pesan untuk kakak Gen 3 dari kita dan sekretaris adalah kita langsung jadi satu ya. Kalau pesan dan pesannya, karena pesannya tetap
kalian tetap paling terbaik dari yang baik, dan bagaimanapun kalian tetap akan menjadi memori yang membekas di kehidupan kita masing-masing di masa SMA. Ini kalian akan tetap ada. Boleh masing-masing tapi jangan asing. Wih. Spesial Ramadan untuk kakak-kakak Gen 3. Pesannya, semoga siapapun sekarang yang sudah mau melanjutkan kehidupannya masing-masing dimudahkan jalannya sama Allah. Semoga tesnya semua, entah itu SNBP, kedinasan, SNBT, semuanya dimudahkan dan diterima. Kali tes 1, 2, 3. Tak kira lanjut. 1, 2, 3. Amin. Pesannya semoga kakak Gen 3 bisa mencapai semua keinginannya, terus cita-citanya tercapai semua, terus bisa keterima di kedinasan, terus universitas terbaik dengan fakultas yang diinginkan juga. Terus yang mau masuk TNI Polri mungkin semoga bisa mendapatkan skor yang terbaik. Amin, amin. Kalau untuk Naura sendiri, kesan dan pesan buat kakak-kakak itu adalah, yang pertama kesan ya. Kesan Naura selama gabung Semanggi TV dan disambut baik dengan kakak kelas itu kayak merupakan kayak hal yang nggak bisa Naura lupain juga. Terus juga dari yang Naura nggak bisa sampai Naura bisa itu benar-benar diajarin di sini. Naura inget banget waktu awal gabung itu Naura kayak masih kaku buat VO, voice over gitu, terus diajarin sama Mbak Imel, Mbak Adinda. Itu kayak benar-benar wah ternyata Semanggi TV itu kayak benar-benar mengayomi, mengajari adik-adik kelasnya. Jadi yang awalnya Naura nggak bisa, terus sekarang bisa kayak gitu. Terus juga pesan buat kakak kelas, harapan Naura buat kakak kelas, semoga kakak-kakak bisa lebih sukses lagi, karena juga ya hal-hal baik itu memang ada di kakak-kakak gitu. Jadi kayak Naura berharap semoga kakak-kakak lebih sukses, terus juga bisa diterima di kampus impiannya juga. Jadi doa terbaik buat kakak-kakak kelas. Untuk Diva kesannya pertama kali ngelihat kerja sama tim dari kakak Gen 3 itu emang kompak dan seru banget, terus saling mengayomi juga, jadi kayak top banget buat kakak Gen 3. Buat kesan dan pesan nih buat kakak kelasnya Gen 3. Jadi yang pertama untuk kesannya tentunya setiap momennya itu memorable ya bagi kami, dan termasuk pun yang baru masuk pun tetap memorable. Bener gak? Betul. Jadi setiap momen itu memorable dan juga berkesan. Juga ilmu-ilmu yang diberikan sama kakak kelas ini beneran sebanyak itu dan sebermanfaat itu. Sampai sekarang kita masih pakai, dan nanti pun kedepannya kita bakal pakai terus. Dan juga pesannya mungkin semoga semakin sukses untuk kedepannya, dan juga amin Re. Amin. Semoga dilancarkan segala urusannya, terutama urusan dalam masuk perkuliahan ini ya, pasti berat gitu. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan ini bisa dipakai terus ke depannya dan bermanfaat, bisa kembali lagi ke kakak-kakaknya masing-masing. Amin. Dan juga mungkin ada yang mau nambahin dari anak-anak ini? Cukup. Tetap semangat aja sih. Tetap semangat. Semangat. Dalam segala situasi. Semoga selalu sukses. Ya. Amin. 1. Jaga kesehatan. 2. Jaga keselamatan. 3. Hati-hati di jalan. Iya, tulus banget nih, tulus banget. Intinya kita semua berterima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh kakak-kakak, dan juga maaf kalau selama ini kita masih banyak kurangnya. Dan juga kedepannya kami akan jadi lebih baik, jadi kakak kelas yang lebih baik, jadi adik kelas yang lebih baik, agar Semanggi TV ini kedepannya jadi lebih baik juga. Amin. Oke. Tadi pertanyaannya apa kesan dan pesan untuk kakak-kakak Gen 3? Apa ada? Aku dulu. Oke. Kesan awal bertemu kakak-kakak Gen 3 itu sangat solid. Setuju. Dan sangat keren, sangat multi talent sekali. Oke, ada tambahan? Mungkin sama kayak Rimat sih, cuma tambahannya sangat solid.
Oke, lanjut. Lanjut pesan untuk kakak-kakak Gen 3 adalah Tetap semangat. tetap semangat ya. Masih tetap semangat. Semoga keterima SNBT-nya. amin. Cita-citanya tercapai semua. Amin. Sukses dunia akhirat yang pasti. Apa lagi? Ya jangan sungkan-sungkan lah untuk mampir ke studio ini lagi. Jangan lupain lupa kita. sama Miss Sinta. Jangan lupa Miss Miss Sinta. Sinta, Pak Yus, dan kawan-kawan. Teman-teman sekalian. Mas Herdan. Mbak Hani. Assalamualaikum. Mbak Atia. Jurnal banget nih. Mbak Dinda. Mungil, lucu, menggemaskan. Mas Tio. Kocak. Kak Rio. Brother. Mbak Najwa. Asik. Special emote for Mbak Najwa. Mas Najil. Wow. Mbak Reva. Imut. Mas Maul. Dingin. Mbak Imel. Heboh. Mas Diva. Gacor. Mas Ivan. Keren. Mbak Lisa. Imut banget. Mbak Ara. Jepang banget nih. Mas Elci. Mas LG. Asik banget. Kita sama-sama takkan